Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita minggu ini diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 22-30 dengan tema Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ayat 24. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang punya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sahabatku, di tengah malam yang hening di kota Yerusalem, seorang pria bernama Nikodemus berjalan dengan hati penuh kebingungan dan rasa ingin tahu. Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi yang dihormati, seorang Farisi yang berpengetahuan luas tentang hukum dan tradisi Yahudi. Namun, ada sesuatu yang menggelitik pikirannya, sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh pengetahuannya yang luas. Nikodemus telah mendengar tentang seorang guru baru bernama Yesus, yang melakukan mukjizat dan mengajarkan dengan otoritas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nikodemus merasa tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang Yesus dan ajarannya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Nikodemus pergi menemui Yesus di tengah malam. Ia bertanya kepada Yesus, Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang kau lakukan, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung dengan jawaban ini. Ia bertanya, bagaimana mungkin seorang dapat dilahirkan jika ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam perut ibunya dan dilahirkan? Yesus menjelaskan bahwa kelahiran kembali yang ia maksud bukanlah kelahiran fisik, melainkan kelahiran rohani. Yesus berkata, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Yesus juga berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nikodemus mendengarkan dengan hati terbuka. Ia merenungkan kata-kata Yesus dan mulai memahami bahwa ajaran Yesus bukan hanya tentang hukum dan tradisi, melainkan tentang kasih, pengorbanan, dan hidup baru dalam roh. Setelah pertemuan mereka yang mendalam, Nikodemus pergi dengan hati yang penuh pemahaman baru. Sementara itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yudea. Di sana, mereka menghabiskan waktu bersama orang banyak, memberikan pengajaran dan membaptis mereka yang percaya. Tidak jauh dari sana, Yohanes Pembaptis juga sedang melakukan pelayanannya. Yohanes telah lama menjadi pemandu bagi banyak orang menuju kebenaran. Dia membaptis dan mengajarkan banyak orang sebelum Yesus datang. Namun, sekarang beberapa pengikut Yohanes datang kepadanya dengan kekhawatiran. Mereka melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya juga membaptis dan banyak orang datang kepadanya. Yohanes, dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati, menjawab mereka, seorang tidak dapat menerima apa-apa jika itu tidak diberikan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri adalah saksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahului dia. Yohanes mengingatkan mereka bahwa perannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus.
bukan untuk menjadi pusat perhatian. Dia menggunakan analogi pengantin dan sahabat pengantin. Meski sahabat pengantin berperan penting dalam pernikahan, dia bukanlah pengantin itu sendiri. Begitu juga Yohanes, dia bukanlah Mesias, tetapi dia merasa gembira karena dapat mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dengan penuh kerendahan hati, Yohanes berkata, "Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes mengerti bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan, dan dia dengan senang hati menyerahkan perhatian dan pengikutnya kepada Yesus. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran Yesus. Yohanes Pembaptis, meskipun memiliki banyak pengikut dan dihormati, memilih untuk merendahkan diri dan mengangkat Yesus. Dia mengerti bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan orang-orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Lalu, bagaimana Yohanes Pembaptis mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran Yesus? Yohanes Pembaptis memberikan pelajaran yang berharga tentang kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran Yesus. Berikut ini beberapa cara cerita tersebut mengajarkan kita. Pertama, kerendahan hati dalam pelayanan. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat dihormati dan memiliki banyak pengikut. Namun, ketika Yesus datang, Yohanes tidak merasa terancam atau cemburu. Sebaliknya, dia dengan rendah hati mengakui bahwa Yesus adalah yang utama, dan dia sendiri adalah pembantu yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ini mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri dalam pelayanan kita, tidak peduli seberapa besar pengaruh atau popularitas yang kita miliki. Kedua, pengakuan akan kebesaran Yesus. Yohanes tidak hanya merendahkan diri, tetapi juga dengan jelas mengakui kebesaran Yesus. Dia menyatakan, "Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Ini menunjukkan bahwa Yohanes mengerti posisinya dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Ini mengajarkan kita untuk selalu mengakui kebesaran Yesus dalam hidup kita dan untuk mengarahkan semua pujian dan hormat kepadanya. Ketiga, menyerahkan kepentingan sendiri. Meskipun Yohanes memiliki pelayanan yang sukses, dia bersedia menyerahkan pengikutnya kepada Yesus. Dia tidak memegang teguh kepentingan atau ambisinya sendiri, tetapi malah mencari kehendak Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk selalu menyerahkan kepentingan kita sendiri dan mencari apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, cerita Yohanes Pembaptis mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri, mengakui kebesaran Yesus, dan menyerahkan kepentingan kita sendiri. Ini adalah pelajaran yang berharga yang dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari.